Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui penggunungan tertinggi di Tiongkok dan gua-gua paling terpencil. Mereka akhirnya menemukan di sini, pada kelelawar di Gua Shitao, virus yang dimaksud adalah virus corona. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat. 489 atau SARS pada tahun 2003, virus corona adalah sekelompok virus yang ditutupi oleh paku-paku protein kecil yang tampak seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri masing-masing. Menyebar dengan mudah, tetapi dapat berdampak pada paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus akan keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona adalah paling baik menular di ruang tertutup, tepat orang-orang yang saling berdekatan. Cuaca dingin membuat lapisan pelindungnya yang halus tidak mengering, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar matahari dari sinar matahari dapat merusaknya. Pada siang musim ini gamas penting untuk virus yang sudah ada. Namun karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak memerlukan kondisi dia untuk menyebut. Dalam tubuh, protein spike tertanam dalam sel inang yang menyatu dengan satu sel tersebut, yang memungkinkan virus membajak mesin sel inang. Untuk merapikan genset sendiri, virus corona menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan mereplikasikan dengan cepat pada inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi ketika virus DNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Namun beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS atau pandemi COVID-19. Begitu berada di manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau galur atau virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari sebagian virus RNA. Virus corona termasuk yang terbesar, artinya virus ini memiliki gen terbanyak. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang untuk terjadinya mutasi yang berbahaya. Untuk menangkal risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan mengoreksi kesalahan. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan laju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA yang lainnya. Meskipun ini mungkin terdengar hebat, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melucuti mereka. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenal kuman, sehingga mereka tidak membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem imun kita, dan karenanya lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif, karena keduanya dirancang khusus untuk virus. Itulah sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat hingga strain terus bermunculan. Laju mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem imun, obat, vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun, kita tidak tahu beberapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang diuji untuk virus corona. Kita belum fokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Saat kita harus menunggu habitat hewan lainnya, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa penularan virus corona baru ke manusia dan tidak dapat dihindari. Tapi jika kita memiliki hal-hal yang tidak diketahui, hal itu tidak harus menjadi bencana.
Students and teachers all over the world did their part. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally Upaya define a untuk secara nation formal as a political mendefinisikan concept sebagai dates bangsa back to sebagai konsep politik 1882 when berformula French dimulai pada tahun philosopher and 1802 historian ketika filsuf dan Ernest sosiolog Renan Prancis Ernest published a Renan seminal essay menerbitkan titled esai What is pentingnya a Nation? berjudul Apa itu Bangsa. In this Dalam essay, esai ini, Renan Renan defines the mendeskripsikan nation bangsa as a sebagai large-scale solidarity solidaritas constituted berskala by yang the feeling of besar yang dibentuk sacrifices oleh that perasaan one made in pengorbanan the dilakukan oleh past and of seseorang those that di one is masa lalu dan separated to orang-orang make yang in the satu future. dipisahkan untuk dibuat di masa depan. This explains Ini why Renan menjelaskan believes mengapa that Renan if we percaya are to bahwa jika imagine kita the nation membayangkan as bangsa good sebagai and worthy baik of dan layak continuous untuk pengorbanan sacrifice, terus-menerus, we kita must realize harus that it menyadari bahwa hal necessarily itu entails a memerlukan process of proses forgetting. melupakan. This is Ini because, karena for Renan, upaya-upaya the asing efforts to untuk obtain memperoleh national persatuan unity, nasional either baik in the name of atas civic nama or nasionalisme ethnic sipil atau nationalism, etnis involve melibatkan acts of tindakan violence and kekerasan dan subsequent juga forgetting. selanjutnya. Based on the initial Melupakan conception of a nation berdasarkan developed konsep by awal Renan, bangsa scholars yang have come dikembangkan up with oleh a more Ranar formal pada definition of a nation, Sejana namely, menemukan a definisi community of yang people lebih formed on the formal basis of a tentang bangsa, combination of yaitu shared komunitas features such as orang-orang language, history, yang dibentuk atas ethnicity, dasar culture, gabungan. and territory. Ciri-ciri Put bersama seperti differently, bahasa a sejarah. nation is the collective identity Suku, of a bangsa, group of budaya, dan people wilayah, understood dengan as kata lain, defined bangsa by adalah language, identitas history, kolektif sekelompok ethnicity, orang dipahami culture, sebagaimana and ditunjukkan territory. oleh bahasa, sejarah, bangsa, bangsa, dan And for juga this wilayah. reason, a nation is Dan generally karena alasan more ini, overtly bangsa umumnya political lebih than an terbuka ethnic group. secara politis In daripada fact, many scholars sebuah considered it kelompok as etnis. a Pada fully kenyataannya, banyak mobilized sejarah or menganggapnya sebagai kelompok institutionalized etnis ethnic atau group. sepenuhnya dimobilisasi atau dilembagakan. Later on, the famous Kemudian, political ilmuwan scientist politik Benedict terkenal Anderson Benedict views Anderson the nation memandang as bangsa an sebagai imagined komunitas community. yang dibayangkan. Bagi Anderson, For Anderson, the nation is an imagined political Bagi Anderson, community bangsa adalah that is sebuah culturally komunitas imagined politik yang as both dibayangkan inherently secara limited budaya, and sovereign. sebagai budaya secara As inherent we can terbatas see, dan there are berdaulat. four key Seperti yang dapat elements kita in this lihat, definition. ada 4 kunci elemen dalam hal ini First, the definisi. nation is Pertama, imagined bangsa simply yang because members dibayangkan of secara any particular sederhana nation karena will anggota never meet sesuatu most of their fellow bangsa members, yet in tertentu the minds tidak of akan each pernah lives the bertemu dengan image of their sebagian communion. besar anggotanya. Namun dalam Second, the nation is imagined as limited because it is kedua, bangsa finite, yang dibayangkan yet sebagai sometimes suatu bangsa yang elastic terbatas karena boundaries memiliki beyond batas-batas which yang other terbatas, nations namun lie. terkadang elastis yang melampaui Third, batas-batas the nation is bangsa imagined lainnya. as Ketiga, sovereign bangsa yang because dibayangkan the sebagai concept of the berdaulat nation karena itself konsep was bangsa born itu in an sendiri age lahir di when the zaman ketika Enlightenment and pencerahan Revolution dan juga were revolusi, destroying the menghancurkan legitimacy of the legitimasi dan divinely juga ditetapkan ordained cara ilahi kerajaan, hierarchical dynastic realm. dinasti, hierarki. Finally, the Akhirnya, nation is bangsa imagined as dibayangkan a sebagai community komunitas karena because, terlepas dari regardless of the actual ketidaksetaraan dan juga inequality and eksploitasi exploitation aktual that mungkin may terjadi prevail dalam within setiap each, bangsa, the nation is dipahami conceived sebagai as a deep, persahabatan horizontal yang horizontal mendalam. comradeship. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan juga struktur dalam kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagaimana dari kalimat yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang dia katakan. Kalimat yang muncul lebih dahulu untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Waspadalah terhadap kesalahan sintaksis atau semantik dengan diksi. Ini merupakan tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita uraikan definisinya. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris yaitu yang standar akan mengikuti urutan kata SFJ. Subjek kata kerja objek. Jika dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh ini, kalimat ini kita memiliki subjek anak laki-laki dan kata kerjanya melihat